Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali dan dalam doa malam bersama dengan saya Pendeta Hosea. Jumat 23 April 2021. Saya akan mengangkat tema meninggikan Allah, memelihara kerendahan hati. Kita berdoa. Bimbinglah doa bersama kami ya Allah, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dan dalam terang firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita mendasari doa bersama kita dari Kejadian pasal 46 ayat yang ke-28 sampai 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-34. Demikian. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluargaku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemilik ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.'" Ibu, Bapak, dan Saudara, sikap dan percakapan Yusuf dengan saudara-saudaranya ketika akan menghadap dan menyampaikan kehadiran saudara-saudaranya atau mereka di Mesir kepada Firaun mengingatkan saya pada sebuah spanduk di depan sekolahan di teras bertuliskan besar, "Kerendahan hati." Berikutnya di bawahnya ada 7 item yang mengungkapkan: 1. Jujur dan tidak memegahkan diri atau sombong. 2. Menghargai dan menghormati keberhasilan orang lain. 3. Terbuka, menerima kritik. Yang keempat, tulus dan tidak mengharapkan imbalan. 5. Sadar dengan kemampuannya yang dimiliki. 6. Tidak malu atau segan untuk bertanya. Yang ketujuh, memaafkan atau mengampuni. Saudara, meskipun profesi sebagai gembala atau hiksos yang dipandang hina, bahkan dibenci oleh orang Mesir, dan mereka hidup dipinggirkan, namun Yusuf yang saat itu sedang menjadi pejabat tinggi di Mesir tetap terbuka, jujur, dan sadar akan profesi atau keberadaan saudara-saudaranya sebagai peternak atau gembala, menerima apa adanya. Itulah sikap dan perkataan yang ia sampaikan kepada Raja Firaun. Ia tidak jumawa, bahkan mendorong saudara-saudaranya juga untuk berbicara serupa ketika Firaun bertanya. Dan itu pula lah yang membuat mereka diterima sehingga tinggal di Mesir, menghadapi dan mengelola musim paceklik yang mereka hadapi. Sikap yang serupa itulah yang nampaknya juga dipertahankan pemazmur sebagai gembala dalam Mazmur 23.
sehingga dimampukan oleh gembala sejati untuk menghadapi lembah kelam. Demikian juga dengan para rasul, walaupun mereka ditahan oleh para imam dan ahli-ahli Taurat, Kisah 4 ayat 1-4, mereka tetap memberitakan Injilnya, meninggikan Tuhan, dan menjaga serta mempertahankan kerendahan hati mereka. Belajar dari Yusuf, Daud, dan para murid Tuhan Yesus, mari terus meninggikan Tuhan, meski dalam situasi pandemi, dan dalam kerendahan hati kita menghadapi hal itu. Berikut dampaknya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas terang firman-Mu melalui pengalaman para rasul, Yusuf, dan juga pemazmur. Biarlah Tuhan terus menyertai dan menopang kami dalam memuliakan Engkau, dan dengan tetap memelihara serta menjaga kerendahan hati, menghadapi dan menyikapi lembah kelam pandemi berikut masalah lain yang menyertai, baik menyangkut kesehatan maupun ekonomi, pendidikan, bencana, serta masalah-masalah sosial lainnya. Berkatilah kami yang menanti pemulihan karena ter-PHK atau kehilangan pekerjaan. Juga masalah sikap dan proses belajar yang tidak mudah dalam situasi pandemi ini. Juga saat kami berbaring lemah karena penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah kami, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan. Tuhan berkenan memulihkan. Dan dalam kelemahan yang harus kami hadapi, biarlah tidak menghambat untuk kami tetap meninggikan Engkau, memelihara kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Berkati dan karuniakanlah sikap seperti Yusuf, pemazmur, dan juga para rasul bagi para pemimpin pemerintah, aparat, dan penegak hukum di negeri ini. Karuniakanlah kekuatan, kesabaran, dan sikap yang seperti itu bagi para relawan dalam tugas dan pekerjaan serta pelayanan mereka, bersama para ahli yang terus berupaya menghasilkan temuan-temuan melalui riset dan penelitian mereka, para tim dan gugus tugas COVID-19, serta para relawan baik yang mengkoordinir maupun para petugas di lapangan, para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya dalam tugas dan pelayanan mereka di rumah sakit maupun klinik dan balai-balai kesehatan. Biarlah dengan karunia Tuhan yang menuntun memampukan kami berkarya dalam sinergi bersama mereka, dalam kebersamaan dan dalam kerendahan hati, memulihkan kesehatan mereka yang terpapar, memerangi pandemi ini. Gerakkan pula dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Allah, mereka yang selama ini menjadi penonton, bahkan berani melakukan tindak-tindak kekerasan dan yang justru merusak, semakin memperparah situasi ini. Terangilah mereka untuk dengan kerendahan hati rindu dan terlibat, serta memandang indahnya berkarya dalam kebersamaan, merengkuh perbedaan ketika dalam kelemahan. Kami mengucap syukur atas tuntunan-Mu melalui kasih karunia Tuhan yang telah membawa langkah kami hingga saat ini, bahkan dengan berbagai perbaikan dan hal-hal penting, serta menarik dalam langkah maupun memandang ke depan di situasi pandemi. Inilah seru doa syukur kami ya Allah. Dalam Yesus dan dalam pengasihan-Mu kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu Bapa dan Saudara doa malam kita. Mari terus memuliakannya dalam kerendahan hati walau dalam pandemi. Selamat malam, selamat beristirahat,
Tuhan Yesus menyertai.